Podcast, bagaimana kabarnya? Tetap sehat dan semangat ya. Bareng saya Fitria di Tem Podcast Spesial Pelajar. Kali ini kita akan berbincang langsung dengan Bapak Anang Budi Jayanto dan juga Ibu Eva. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak, Bu. Ya, waalaikumsalam. Selamat datang di Tem Podcast. Oh ya, saya akan mengucapkan selamat atas dibukanya Mall CCLE Terima kasih. SMK Model PGRI 1 Mejen. Oh ya, yang pertama saya akan bertanya kepada Bapak Anang terlebih dahulu ya Ibu. Iya. Oh ya Bapak Anang. Ya, Mulai tahun berapa sih kerjasama dengan UMKM ini? oh ya, UMKM kita start di 2019 dengan 72 desa. Itu kita berusaha untuk menggali potensi desa yang ada, UMKM yang ada di setiap desa kita ajak bergabung untuk bisa kita kembangkan bersama. Oh iya, langkah apa saja sih yang dilakukan pertama kali dilaksanakan sehingga bisa berjalin dengan UMKM ini? Luar biasa pada waktu itu. Jadi langkah yang kita lakukan adalah menurunkan kakak kelasmu pada waktu itu. Anak-anak kelas 3 kita kasih job desk berupa kunjungan kembali ke desa masing-masing. Jadi satu kelompok itu ada sekitar 5-7 siswa. Itu kembali ke desanya masing-masing untuk mencari potensi desa yang dimiliki. Setelah itu mereka memetakan mulai dari potensi mengenai makanan atau minuman atau bahkan kerajinan. Nah, disitulah start awal kita memetakan potensi desa itu dan menjadi mitra kita sampai sekarang dari 2019 itu. Sungguh perjalanan yang sangat jauh dari 2019, Luar biasa. 2019 sampai 2021. Iya, betul. Mengapa sih kok bisa menggagas ide untuk bekerja sama dengan UMKM itu? Oh ya, jadi gini, kebanyakan output dari SMK itu kan kerjanya di pabrik, kerjanya keluar kota. Nah, kita inginkan anak-anak itu kembali kepada desa. Setelah mendapatkan ilmu dari SMK PGRI 1 Mejayan berupa keahlian, pengennya kita itu mereka bisa membangun desa. Membangun desanya melalui potensi-potensi yang menjadi kearifan lokal desanya itu. Maka dari itu harapannya Pak Anang adalah anak-anak SMK itu jangan keluar kota semua gitu loh. Jadi mereka harus kembali ke desanya, mengembangkan desanya biar kita tuh cari duit bisa di desa gitu loh, nggak perlu ke kota, gitu aja sih. Jadi banyak sekali ya potensi untuk siswa agar bekerja walaupun nggak di luar, di desa pun juga bisa. Nah, itu yang kita inginkan, menjadi tujuan kita. Oke, bagaimana sih trik yang dilakukan oleh SMK Model sehingga bisa memulihkan perekonomian bersama UMKM ini? Ya, jangan memberikan dukungan penuh terhadap UMKM, mulai dari produksi, keilmuan, peralatan, bahkan sampai pada marketing. Kita kan ada jurusan multimedia. Di jurusan multimedia kita bisa gunakan melalui digital marketing. Dengan melalui digital marketing, maka semua produk UMKM yang ada di bawah mitra kita itu bisa dikenal di seluruh Nusantara. Jadi pesanan itu tidak hanya datang dari Kota Madiun atau Kabupaten Madiun saja, tapi bisa dari Sabang sampai Merauke. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih melakukan hal tersebut dan disambut baik oleh pemerintah desa yang menjadi mitra kita. Alhamdulillah kalau gitu bekerja samanya bisa cukup jauh di luar Madiun pun Iya, juga. alhamdulillah. Untuk Ibu Eva. Ibu Eva, saya selaku UMKM, bagaimana Ibu dapat bertahan dengan produksi UMKM di tengah pandemi ini? Di tengah pandemi ini memang produksi UMKM cenderung agak menurun ya karena kondisi yang seperti ini. Tapi kita berusaha dengan berbagai cara membuat inovasi agar produk tersebut masih bisa berproduksi, juga masih bisa bertahan dan berkembang. Salah satunya dengan menciptakan inovasi-inovasi baru dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar kita ini. Bahannya yang mudah saja, juga yang murah. Sungguh banyak ya untuk dibuat sebuah produk barang-barang dari lingkungan sekitar juga. Oh iya, usaha UMKM Ibu bergerak dalam bidang apa dan mengapa memilih bidang itu sebagai sasaran produk UMKM itu, Ibu? UMKM saya bergerak dalam bidang kerajinan tangan atau istilahnya craft ya. Craft itu semua bahan-bahan itu dibuat dengan teknik kerajinan tangan, jadi tanpa menggunakan mesin
juga tanpa buatan pabrik, dari tangan sendiri gitu ya maksudnya. Produk yang saya gunakan adalah dari kain stocking. Kain stocking dibuat berbagai produk bunga, juga berbagai produk hiasan dinding. Selain itu juga dari goni. Goni itu kita membuat berbagai variasi dari goni agar bisa menjadi sebuah produk yang bernilai tinggi. Jadi banyak sekali ya bahan-bahan untuk tetap membuat produk walaupun di masa pandemi Iya. ini. Bagaimana pemasaran tentang produk-produk yang sudah dibuat oleh Ibu Eva itu? Pemasaran yang kita lakukan secara offline dan juga online ya. Kalau offline itu kita membuka galeri sendiri kecil di rumah gitu, ada galeri khusus untuk kerajinan tangan. Selain itu juga kita bekerja sama dengan dinas-dinas instansi yang terkait. Misalnya sementara ini kita sudah bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perkoperasian di Pemkab Madiun itu. Kita di Mall Pelayanan Publik di Pemkab Madiun yang kota itu. Kemudian juga di Galeri Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah itu ya di Pemkab. Juga yang di sini ini di CCLE SMK Model. Selain itu kalau online kita menggunakan pemasaran dengan media misalnya Facebook itu ya, Facebook, Instagram, juga Shopee atau Lazada. Ya, kita sudah berusaha untuk menembus pemasaran melalui itu. Jadi banyak sekali ya untuk cara mempromosikan produk-produk Ibu Eva itu sangat luar biasa. Iya, lumayan. Apa sih kendala yang dijumpai selama menjalankan usaha kerajinan tangan itu, Ibu? Kendala yang biasa dijumpai itu produk-produk kerajinan tangan yang dikerjakan oleh pelaku usaha khususnya UMKM itu belum begitu dikenal oleh masyarakat. Jadi masyarakat lebih tahu produk-produk yang hasil bukan buatan tangan tapi biasanya dari pabrik atau bagaimana itu ya, yang berbagai macam itu. Jadi perlu untuk mengembangkan juga memberitahukan ke masyarakat luas produk-produk hasil kerajinan tangan sendiri atau hasil kerajinan dari produk lokal yang bisa dijumpai di berbagai daerah, misalnya perdesaan tadi ya. Kalau goni atau kain-kain stocking itu kan masih bisa dipakai ya. Itu, untuk yang didaur ulang juga bisa. Daur ulang dari goni yang sudah dipakai itu dibersihkan, tetapi memakai perlakuan atau treatment sehingga goni itu bisa berubah fungsi ya menjadi sebuah karya yang sangat indah. Oh iya, jadi barang-barang bekas yang tak terpakai bisa menjadi sebuah barang yang luar biasa tak disangka. Apa sih harapan kedepannya untuk usahanya Ibu itu? Harapan kami selaku pelaku UMKM agar dengan bekerja sama misalnya seperti ini ya di bisnis CCLE SMK Model ini, kita berharap agar bisa berkembang lebih luas, baik dalam segi produksi maupun dalam segi pemasaran, agar bisa dikenal masyarakat luas sehingga produksi kami dapat lebih banyak, kemudian perekonomian yang kami peroleh dari hasil ini juga lebih menguntungkan gitu ya. Jadi usahanya Ibu untuk membuat kerajinan tangan itu sungguh luar biasa. Iya. Oh ya, terima kasih Ibu. Untuk saya ini selanjutnya saya akan bertanya kepada Pak Anang lagi ya Pak. Ya, gimana? Ide yang luar biasa ini itu apakah sudah ditularkan ke SMK lain Pak? Sudah pasti. Yang jelas kita punya ilmu tidak kita pakai sendiri. Kita juga bagikan ke teman-teman, terutama di bawah Korps PGRI. Jadi teman-teman PGRI melalui dari SMK PGRI 1 Ngawi, SMK PGRI 13 Surabaya, SMK PGRI 2 Ponorogo pun kita tularkan ilmunya seperti ini. Karena mereka sama-sama mendapatkan fasilitas yang sama, kita berbagi ilmu, mereka pun juga berbagi ilmu dengan kita. Jadi seumpama kalau nggak hanya di SMK model sini saja, jadi SMK lainnya pun juga bisa seperti SMK model ini. Oh, sangat dimungkinkan bisa gitu loh. Jadi memang ilmu ini kan harus istilahnya, kalau istilah Jawa ketok tular lah. Nah, jadi harus sama-sama dimanfaatkan, harus sama-sama dimengerti bersama untuk mencapai tujuan yang satu itu tadi, yaitu memulihkan
keadaan ekonomi nasional. Oke, sungguh luar biasa. Bagaimana agar kerja sama bersama UMKM ini dapat berlanjut dan berkembang di CCLE ini, Pak? Oh gitu. Yang jelas komitmen sih ya, seperti yang tadi dijelaskan Bu Eva juga berada di CCLE ini, kita berkomitmen intinya pembagian hasil harus jelas, dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan daripada teman-teman UMKM biar lebih laris kalau ada di CCLE gitu. Jadi untuk apa itu agar dapat meningkatkan semua produk itu bisa dikumpulkan di CCLE ini. Oh betul, betul. Semuanya bisa dikumpulkan di sini. Teman-teman UMKM berada di sini. Kita bukakan gerai jual yang memang itu fungsinya CCLE untuk UMKM. Oh iya, jadi CCLE ini untuk menyalurkan UMKM untuk agar dapat berjualan di tempat sini ya? Betul. Oh iya, bagaimana prediksi Bapak tentang gagasan ini untuk di masa depan nanti? Ya, kalau prediksi bukan prediksi ya, keinginan sih. Lebih pada keinginan dan mimpi adalah CCLE ini menjadi gedung gerai jual di mana teman-teman UMKM satu Kabupaten Madiun itu bisa ada di sini semua. Ya kan, bisa mendisplay semua barangnya di sini. Kita bisa pamerkan kepada Nusantara bahwasannya CCLE ini memang menjadi wadah, menjadi pusat jual untuk produk-produk UMKM dan membantu mereka untuk meningkatkan penjualan dan juga membantu mereka untuk istilahnya mengenalkan produk mereka kepada Nusantara, begitu. Oh iya Bu Eva, saya ingin tahu lagi nih, mau bertanya lagi kepada Bu Eva. Berapa sih jumlah UMKM yang dilibatkan di dalam CCLE ini? Jumlah UMKM yang dilibatkan dalam CCLE ini cukup banyak ya. Jadi teman-teman yang dari UMKM itu banyak yang bisa bergabung di sini. Oh iya, selain kerajinan tangan nih, kerajinan apa lagi sih atau produk apa lagi sih yang ada di CCLE ini atau yang dibuat oleh Ibu Eva itu? Selain kerajinan tangan, produk-produk dari teman-teman UMKM itu ada yang berupa batik ya. Batik itu bisa batik tulis, bisa juga batik ekoprint. Ekoprint itu batik yang dibuat dari bahan alam. Juga motifnya juga motif alam dari daun-daunan. Kemudian selain itu juga ada produk makanan dan minuman. Itu semua hasil dari karya para teman-teman UMKM. Untuk makanan dan minuman itu bisa berupa misalnya itu produk pembuatan dari keripik itu ya, keripik, kemudian jamu, kemudian makanan dan minuman yang bisa dikonsumsi dalam waktu yang cukup lama ya, bisa dengan berbagai inovasi bisa dipajang di CCLE ini. Jadi dari UMKM sendiri itu banyak sekali ya yang produk ditaruh di CCLE ini. Ya, alhamdulillah dengan adanya CCLE ini teman-teman dari UMKM bisa terbantu, terutama dalam bidang pemasaran. Karena selama pandemi ini kita yang biasanya mengadakan berbagai bazar ya, kegiatan-kegiatan di luar itu karena pandemi yang seperti saat ini semuanya menjadi tidak diizinkan ya, jadi tidak ada, sehingga dengan adanya CCLE ini kita sangat berbahagia, produk-produk kita bisa dipasarkan sehingga orang luar atau masyarakat luar itu bisa melihat di area sini gitu ya, bisa datang ke sini dan bisa langsung melihat kondisi produk yang dipasarkan. Selain juga pemasaran online. Tetapi kalau misalnya online kan hanya melihat gambar ya, tapi kalau sudah dipajang di sini ini mereka cenderung lebih mau membeli, terutama juga produk masyarakat yang ada di Caruban ini, karena selama ini kita se-Kabupaten Madiun itu terdiri dari berbagai daerah ya, kecamatan ya, ada Madiun Selatan, Madiun Utara gitu ya, itu biasanya fokusnya ada di Madiun Kota atau di Pemkab gitu ya, jadi tidak bisa di daerah-daerah yang istilahnya agak apa ya, terpencil atau bagaimana. Kalau nanti di Caruban ini kemungkinan lebih banyak ya masyarakat juga pembeli yang bisa melihat produk-produk kita.
Ya, jadi banyak sekali ya yang produk-produk dari UMKM itu tersendiri dan juga cara promosinya juga sendiri dan dapat di barangnya juga sekarang sudah bisa dipamerkan di Iya. Mall CCLE ini. Iya. Apa sih harapan kedepannya untuk UMKM itu? Harapan kedepannya dengan adanya produk-produk yang kita pasarkan di CCLE ini ya, kita bisa lebih mengembangkan produk itu, juga lebih mengenalkan ke masyarakat luas bahwa di daerah Kabupaten Madiun itu banyak sekali bahan-bahan yang murah dan mudah didapatkan yang bisa dimanfaatkan untuk kerajinan, juga bisa dipakai untuk batik, juga bisa dibuat untuk makanan dan minuman. Dengan adanya kerjasama CCLE dan UMKM ini, kami intinya berterima kasih ya, karena dengan begitu kita sudah bisa memasarkan produk kita yang sementara era pandemi itu kita vakum gitu ya. Nah, dengan begini kita bisa istilahnya berekspresi menuangkan semua mood kita itu untuk membuat sebuah produk kerajinan ataupun juga batik. Dan di tempat ini juga bisa dilihat atau didatangi oleh semua masyarakat luas. Ya, alhamdulillah, jadi selaku UMKM juga senang turut bergabung di CCLE. Iya, sangat berterima kasih. Oh iya Pak Anang, Ya. apa sih harapannya untuk kedepannya tentang UMKM yang bekerja sama dengan CCLE ini? Ya, harapannya banyak. Seperti yang disampaikan Bu Eva tadi, kita mampu membantu teman-teman UMKM untuk lebih berkembang. Kita mampu untuk membantu teman-teman UMKM untuk pemasaran, bahkan kalau bisa nggak cuma pemasaran sih, mulai dari produksi, labeling, sampai pada packaging. Kita pengen sekali bisa membantu mereka. Dengan harapan kita sudah kerjasama dari tahun 2019 sampai sekarang, chemistry-nya udah terjalin, ya kan? Jadi udah nggak canggung lagi. Teman-teman UMKM misalnya membutuhkan kita untuk mungkin seperti kamu dan teman-teman seperti ini, videografer ke tempat sana, ya kita akan lakukan itu untuk memajukan semuanya, dan yang jelas untuk mengembangkan usaha kecil menjadi usaha yang hero lah. Gitu. Oh ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga bekerja samanya UMKM dan juga Mall CCLE ini semakin sukses dan semakin lancar untuk kedepannya. Amin, amin. Terima kasih dan sudah hadir di Time Podcast. Ya. Nah, Time Lovers, seru kan obrolan kita kali ini? Jangan lupa nantikan keseruan lainnya di Time Podcast Spesial Pelajar. See you!